Perkenalkan, nama saya Sundari sebagai pemateri pertama, dan di sini saya akan membahas materi dari kelompok 7, yaitu peradaban Islam di Spanyol. Poin pertama yaitu proses masuknya Islam di Andalusia. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Hispania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan Ibnu Numan Al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan Ibnu Numan sudah digantikan oleh Musa Ibnu Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa Ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti itu yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Poin kedua, periode kekuasaan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali Islam menginjakkan kaki di daerah Spanyol hingga masa jatuhnya, Islam memiliki peranan yang sangat penting dan besar dalam perkembangan umat Islam. Islam di Spanyol berjaya dan berkuasa selama 7,5 abad, dan itu merupakan waktu yang sangat lama untuk mengembangkan Islam. Menurut Dr. Badri Yatim, sejarah panjang Islam di Spanyol dapat dibagi dalam beberapa periode. Nah, yang pertama itu periode pertama pada 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Periode kedua, pada 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir yang pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Spanyol. Periode ketiga pada 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok atau muluk al-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintahkan oleh penguasa dengan khalifah. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Periode keempat, pada 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan, pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima pada 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun pada 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidin pada 1146 sampai 1235 Masehi.
Periode ke-6 pada 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Daulat Nasriyah. Pada 1232 sampai 1492 Masehi. Dinasti ini yang mendirikan istana Alhambra di kota Granada itu. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik dinasti merupakan pertahanan terakhir di Spanyol, berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi dari kelompok 8, yaitu sejarah dinasti Fatimiyah di Mesir. Poin pertama, sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah diambil dari nama putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dinasti ini muncul di barat Baghdad dan menjadi salah satu dinasti paling terkenal di sana. Seorang tokoh Islam Syiah Ismailiyah bernama Said bin Al-Husain merupakan pendiri dari dinasti Fatimiyah ini. Ia membangun dinasti ini di Tunisia pada 909 Masehi dan menjuluki dirinya sebagai Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah menganut aliran Syiah. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa bersatu dengan dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni dan memisahkan diri untuk membentuk dinasti sendiri. Pengaruh dinasti Fatimiyah yang semakin besar membuat mereka akhirnya melakukan perluasan ke beberapa daerah. Dinasti Fatimiyah pun berhasil menguasai Alexandria, Syria, Malta, Sardinia, Korsika, dan pulau-pulau lainnya. Kedua yaitu pemimpin para khalifah dinasti Fatimiyah. Yang pertama itu Ubaidillah Al-Mahdi. Yang kedua Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qaim bi Amrullah bin Ubaidillah Al-Mahdi. Yang ketiga Abu Zahir Ismail Al-Mansur billah. Yang keempat Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'iz Lidinillah. Yang kelima Abu Mansur Nizar Al-Aziz billah. Yang keenam Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim Biamrullah. Yang ketujuh Abu Al-Hasan Ali Al-Zahir Lidinillah. Yang kedelapan Abu Tamim Ma'ad Al-Mustansir billah. Yang kesembilan Al-Musta'li billah. Yang kesepuluh Al-Amir Biyahkamullah. Yang kesebelas Abdul Al-Majid Al-Hafiz. Yang ke-12 Al-Zafir. Yang ke-13 Al-Faiz. Dan yang ke-14 Al-Adid. Dinasti ini berdiri pada tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi. Semula di Afrika Utara, kemudian di Mesir dan Syria. Dinasti ini beraliran Syiah Ismailiyah dan pendirinya Ubaidillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara dan menisbatkan diri sebagai keturunan Fatimah binti Rasulullah. Oleh karena itu, dinamakan dinasti Fatimiyah walaupun kalangan Sunni meragukan asal-usulnya sehingga mereka menamakannya Al-Ubaidiyun sebagai ganti dari Fatimiyun. Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam sebagai tandingan bagi penguasa muslim saat itu yang berpusat di Baghdad, yaitu dinasti Bani Abbasiyah yang tidak mengikuti kekhalifahan, Fatimiyah sebagai keturunan Rasulullah dari Fatimah karena Bani Abbas merasa bahwa merekalah yang Ahlul Bait yang sesungguhnya. Poin ketiga yaitu kemajuan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, umat Islam juga mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai aspek kehidupan. Kemajuan ilmu pengetahuan, bahkan bidang politik, militer, administrasi, serta stabilitas ekonomi. Kemajuan dinasti Fatimiyah dapat dilihat mencapai masa kejayaan pada masa Al-Mu'iz Lidinillah dan puncak keemasan pada pemerintahan Al-Aziz, dan pada masa Al-Mustansir yang dikenal sebagai negara Islam terkemuka selama pemerintahan Mu'iz dan 3 orang penggantinya. Pertamanya seni dan ilmu mengalami kemajuan besar. Adapun kemajuan yang pernah dicapai oleh dinasti Fatimiyah terutama ketika menguasai Mesir dengan ibu kota Kairo, yaitu yang pertama di bidang politik, yang kedua di bidang sosial, yang ketiga di bidang ilmu pengetahuan,
Yang keempat, di bidang arsitektur. Yang kelima, di bidang kesusastraan. Keenam, di bidang kajian filsafat. Yang ketujuh, di bidang agama dan peradilan. Adapun poin keempat yaitu masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Setelah meninggalnya Al-Aziz diganti oleh Al-Hakim yang banyak melakukan kerusakan seperti membunuh sejumlah menteri, merusak gereja di Palestina, hingga memicu perang salib serta mengaku inkarnasi Tuhan, dan akhirnya ia mati dibunuh oleh konspirasi Siti Al-Mulk dengan Qattam. Setelah kematiannya, ia digantikan oleh putranya Abu Hasan Ali Az-Zahir. Ia meninggal karena sakit. Tampak pemerintahan kemudian digantikan oleh Abu Ramin Ma'ad Al-Muntansir ketika berusia 7 tahun. Dan secara bersamaan, beberapa daerah wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah menolak membayar pajak dan menyatakan lepas dari pusat. Irama sejarah dinasti Fatimiyah tidak berbeda dengan dinasti pendahuluannya. Dinasti Fatimiyah tidak luput dari kemerosotan dari segi sistem pemerintahan atau politik maupun dari segi keagamaan. Setelah mengalami kemajuan, dinasti ini pun mengalami kemunduran. Kemundurannya yang tidak lepas dari faktor-faktor internal maupun eksternal, yaitu yang pertama faktor internal seperti kemunduran tatanan politik. Yakni periode peperangan antara fraksi-fraksi militer dan pembagian wilayah negeri menjadi sejumlah ikta yang dikuasai di pejabat militer. Kemudian adanya kelemahan sistem imamah yang justru mengaburkan sistem pengangkatan khalifah. Tidak ada kriteria tertentu dalam suksesi kepemimpinan. Yang kedua, faktor eksternal. Pada masa pemerintahan Al-Musta'il, Khalifah ke-9 Perang Salib telah dikomandangkan oleh pihak Kristen. Wilayah Fatimiyah tidak luput dari serangan 20.000 orang tentara meskipun mendapat perlawanan dari Fatimiyah di bawah Panglima Al-Afdal. Tetapi, kontak senjata dengan sengit tidak dapat dihindari. Penaklukan demi penaklukan terjadi pada tahun 1071 Masehi. Silsilah tersebut oleh orang Normandia menyusul penduduk Bani Saljuk atau Baghdad pada tahun 1055 Masehi dan akhirnya berdampak pada wilayah-wilayah sekitar Baghdad lari Fatimiyah dan bergabung dengan Salajikan atau Hasan Ibrahim Hasan. Dan akibatnya dari peperangan itu, masa Khalifah Al-Aziz, Khalifah ke-14, dinasti Fatimiyah mengalami kondisi kritis. Mendengar ihwal itu membuat simpati Nur al-Din Raja Syam mengirim pasukannya di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga Mesir berhasil diselamatkan dari serangan pasukan Salim. Tahun 1171 Masehi, dinasti Fatimiyah mengalami serangan kedua dengan tentara dan peralatan yang lebih besar. Pasukan Salahuddin kembali diminta untuk memperkuat pertahanan Fatimiyah. Akhirnya kemenangan berpihak kepadanya. Dan akhirnya ia diangkat menjadi pemimpin memberikan corak sunni bagi dinastinya, dinasti Ayyubiyah, pada tanggal 10 Muharram 564 Hijriah atau 1171 Masehi, sekaligus sebagai tanda berakhirnya kekuasaan Syiah atau dinasti Fatimiyah. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Saya Siti Masnia sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan mengenai makalah kelompok 9, yaitu sejarah berdirinya dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Poin pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Murabitun. Murabitun atau Al-Murawiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berjaya di wilayah Maghrib. Nama Al-Murabitun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka, yang dimana tempat tinggal awal mereka yaitu Ribat atau sejenis surau. Asal-usul dinasti ini dari Lemtuna atau salah satu dari suku Sanhaja, di mana mereka dikenal dengan sebutan Al-Mulassimin atau orang-orang bercadar. Nah, yang kedua yaitu dinasti Muwahhidun. Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang telah berjaya, yang berkuasa di Afrika Utara, yang berjaya selama lebih dari 1 abad. Didirikan oleh Muhammad ibnu Tamur bin Tamur. Menamakan pergerakannya ini Muwahhidun karena
Gerakan ini bertujuan untuk menegakkan tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, menolak bentuk pemahaman antropomorfisme atau tajisim yang dianut oleh muhabitun. Karena itu, semangat perjuangan Ibnu Tamur menghancurkan kekuatan muhabitun. Nah, yang kedua yaitu para pemimpin atau khalifah dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Yang pertama ada beberapa di antaranya khalifah Murabitun. Nah, yang pertama yaitu Yahya bin Ibrahim, yang kedua Yahya bin Umar, yang ketiga Abdullah bin Yasin, dan yang keempat Abu Bakar Al-Lamtuni. Nah, ada pula beberapa di antaranya khalifah atau pemimpin dinasti Muwahhidun. Nah, yang pertama yaitu Muhammad Ibnu Tamur, yang kedua Abdul Mukmin, yang ketiga Abu Yakub Yusuf, dan yang keempat Abu Yusuf Yakub Al-Mansur. Nah, yang ketiga yaitu kemajuan dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Nah, kemajuan dinasti Murabitun. Nah, dinasti Murabitun mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ibnu Yusuf Tashfin yang bergelar Amir al-Muslimin. Peran politiknya didasari atas semangatnya memerangi para penjahat kejahatan. Nah, sehingga ini mencapai puncak kejayaannya. Nah, dan juga perekonomian pada waktu itu sangatlah makmur, di mana mencapai sekitar 120.000 pounds emas. Nah, disitulah puncak kejayaannya dinasti Murabitun. Nah, yang kedua dinasti Muwahhidun. Nah, di bawah pimpinan Abdul Mukmin, kemajuan dinasti Muwahhidun di Afrika Utara mencapai puncaknya. Nah, meski kemajuan ini sebelumnya menjadi kelanjutan dari masa sebelumnya, namun tetap memiliki sisi menarik dan menonjol. Nah, struktur negara mencerminkan watak mesianis dan otoriter ajaran Ibnu Tumar. Nah, dan dibangun juga hierarki ketat para penasihat dan orang-orang terdekat khalifah. Nah, yang keempat yaitu kemunduran dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun di Afrika Utara. Nah, yang pertama, kemunduran dinasti Murabitun. Tanda-tanda kemunduran dinasti Murabitun mulai tampak sejak kepemimpinan Ali bin Yusuf karena ia lebih berminat dalam hal keagamaan, hingga pada masanya para ulama memperoleh kedudukan tinggi dan sangat berpengaruh pada pemerintahan. Nah, yang kedua kemunduran dinasti Muwahhidun. Nah, pada zaman Al-Muntansir ini, Daulah Al-Muwahhidun mulai mengalami kemunduran dan kesuraman, terlebih setelah Al-Muntansir ini wafat pada tahun 1221 Masehi. Nah, timbul perpecahan yang menyangkut siapa yang akan menjadi pemimpin atau khalifah setelah Al-Muntansir ini wafat. Nah, sementara Al-Muntansir ini tidak mempunyai anak laki-laki. Nah, materi selanjutnya yaitu Perang Salib. Nah, poin pertama yaitu pengertian Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai ke-13. Perang Salib terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang sejak 632 Masehi dianggap sebagai pihak penyerang, bukan saja di Syria dan Asia Kecil, dan juga di Spanyol dan di Sisilia. Disebut Perang Salib karena orang-orang
Kristen mempergunakan tanda salib pada bahu mereka, lencana dan panji-panji mereka dilakukan untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan berjuang untuk membebaskan kota suci, yaitu Baitul Maqdis atau Yerusalem, dari tangan orang-orang Islam dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Nah, poin kedua yaitu sebab terjadinya perang salib. Nah, fakta geografis tentang perbedaan antara timur dan barat hanya bisa dipertimbangkan sebagai faktor penting terjadinya perang salib jika dibandingkan dengan pertentangan agama, suku, budaya, dan bahasa. Ada berbagai hal yang menjadi sebab terjadinya perang salib. Sebagian diantaranya bisa kita lihat. Nah, ada berbagai hal yang menjadi sebab terjadinya perang salib. Sebagian diantaranya bisa kita sebutkan yaitu kecenderungan gaya hidup nomaden dan militeristik suku-suku Teutonik Jerman yang telah mengubah kota Eropa sejak mereka memasuki babak sejarah, dan perusakan makam suci milik gereja, tempat ziarah ribuan orang yang kunci-kuncinya telah diserahkan pada 800 Masehi kepada Charlemagne dengan berkah dari Uskup Yerusalem oleh Al-Hakim. Nah, ada 3 tahap terjadinya perang salib. Nah, perang salib pertama terjadi pada tahun 1095 sampai 1147 Masehi. Nah, perang salib ini semula digerakkan oleh seorang pendeta Luther dan Prancis, tetapi kemudian didukung oleh Paus di Vatikan, oleh Raja Kristen di Eropa, dan oleh kepala Kristen Ortodoks yang berkedudukan di Konstantinopel. Nah, yang kedua, perang salib kedua terjadi pada tahun 1147 sampai 1179 Masehi. Nah, di Mesir peperangan salib ini melahirkan pahlawan yang termasyhur, namanya ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan pimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini bahkan tentara Islam dapat merebut kembali Baitul Maqdis, kota menjadi tujuan perang salib. Nah, yang ketiga yaitu perang salib ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai 1192 Masehi. Nah, perang salib ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai 1192 Masehi. Nah, kelalaian ini yang sangat disesalkan oleh Sultan Salahuddin. Mengapa dia membiarkan musuh memperkuat diri, dan pelabuhan Sour ini yang memudahkan mereka berhubungan dengan Eropa untuk meminta bantuan. Nah, yang poin ketiga yaitu akibat perang salib. Nah, ada 2 akibat perang salib, yaitu yang pertama politik dan budaya. Nah, yang kedua perdagangan. Nah, materi selanjutnya yaitu dinasti Mamluk. Poin pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Nah, kata Mamluk berarti budak dan hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Sebagian Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada Kesultanan Bani Ayyub. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak
Mereka pada mulanya ditawan dan ditahan oleh orang-orang penguasa Al-Ayyubi sebagai budak. Nah, kemudian dididik, dijadikan sebagai tentaranya. Nah, dinasti Mamluk dibagi menjadi dua periode berdasarkan daerah asalnya. Nah, golongan pertama disebut sebagai Mamluk Bahri, sementara itu golongan yang kedua dinamakan Mamluk Burji. Nah, poin kedua yaitu para khalifah dinasti Mamluk dan beberapa kepemimpinan yang pernah berkuasa pada dinasti Bahari sebagai berikut. 5 diantaranya yaitu Izzuddin Aibak. Poin kedua yaitu para khalifah dinasti Mamluk, beberapa kepemimpinan khalifah. 5 diantaranya yaitu yang pertama Izzuddin Aibak pada tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Nah, yang kedua Nuruddin Ali bin Aibak pada tahun 1257 sampai 1259 Masehi. Nah, yang ketiga itu Saifuddin Qutuz pada tahun 1259 sampai 1260 Masehi. Nah, yang keempat Baibars 1260 sampai 1277 Masehi, dan yang terakhir atau kelima Baraka 1277 sampai 1279 Masehi. Nah, poin ketiga yaitu kemajuan dinasti Mamluk. Ada dua bidang terjadinya kemajuan dinasti Mamluk. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Dinasti Mamluk membuka hubungan dagang Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Nah, yang kedua di bidang ilmu pengetahuan. Nah, Mesir menjadi tempat pelarian para ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Nah, karena itu ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Nah, poin keempat yaitu kemunduran dinasti Mamluk. Kemunduran dinasti Mamluk dikonstruksikan oleh banyak faktor, yakni perebutan kekuasaan, kecenderungan sultan yang gaya hidupnya mewah, praktik korupsi, dan kemerosotan ekonomi. Nah, Badr Yatim menulis bahwa sejak masuknya budak-budak dari Sirkasia atau Mamluk Burji, solidaritas sesama militer menurun. Selain faktor penyebab kehancuran dinasti Mamluk tersebut, Ajit Thohir juga menuliskan bahwa penyebab langsung keruntuhan dinasti ini yakni terjadinya peperangan dengan pasukan Turki Utsmani yang terjadi kedua kalinya. Nah, sekian materi yang saya dapat paparkan. Saya serahkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Gibran dengan NIM 101561220. Saya selaku pemateri ketiga ingin membahas tentang sejarah munculnya dinasti kerajaan Utsmani. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Oghuz yang sejarah yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-10 atau ke-9 atau 10 ketika menetap di Asia Tengah.
pada abad ke-13 Masehi mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol yang akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Orhogul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Kemajuan yang dicapai kerajaan Utsmani Sauf dan Mughal. Yang pertama, kemajuan kerajaan Utsmani, bidang kemiliteran, pemerintah, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, bidang agama. Selanjutnya yang kedua, kemajuan kerajaan Safawi. Yang pertama itu bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang militer. Yang terakhir itu kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama itu kemajuan bidang ekonomi, yang kedua kemajuan bidang seni dan budaya. Baik, langsung ke bagian B, yaitu metode penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk menjelaskan tentang bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Sepper bahwasanya para pedagang Muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang setempat. Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini tidak datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang ataupun memakai kelas atas guna menekan kaula rakyat. Namun dakwah dilakukan dengan kecerdasan dan harta pedagang yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Yang ketiga itu teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama itu teori Arab, yang kedua teori Cina, yang ketiga teori Persia, yang keempat itu teori Turki. Baik, lanjut ke bagian D, yaitu strategi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan, yang kedua melalui jalur dakwah, yang ketiga jalur perkawinan, yang keempat jalur pendidikan, yang kelima itu atau yang terakhir melalui jalur kultural. Baik, mungkin sampai situlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke materi kedua, yaitu Islam di Indonesia. Yang pertama, bagian A, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat-tempat
berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam yang ada di sekitar Selat Malaka. Selain dengan cara berdagang oleh para wali songo, mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya.